Hai guys, selamat berjumpa lagi dengan channel Centragons. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai nota ini Mas Bro. Dan ini adalah nota dari motor RX ya. Sebenarnya habisnya cuman 41.000 di sini Mas Bro. 41.000. Tapi nota ini ataupun pelajaran ini sangat berarti buat kita semua pastinya ini Mas Bro ya. Dan di sini notanya 41.000 dan si tetehnya nawar 30.000. 30.000. Seperti ini. Mungkin buat Mas Rom semua, ngapain sih bikin video yang model kayak ginian? Ngapain sih bikin kayak ginian? Padahal kan nominalnya nggak banyak. Tapi bukan itu yang saya maksud. Di sini kita berbagi pengalaman buat dunia perbengkelan ya Mas Bro. Terlebih video ini aku tunjukkan buat mereka yang suka servis di bengkel gitu ya. Buat servis di bengkel, alangkah baiknya untuk mengetahui lah jerih payah sebuah mekanik ya Mas Bro ya. Yang bayarannya tak seberapa kalau dibandingkan dengan dokter ya Mas Bro ya. Nah kalau di dokter hanya minta resep saja, duitnya udah keluar ratusan ribu bahkan jutaan ya Mas Bro. Ini hanya puluhan ribu, nggak sampai di 100.000, 41.000, nggak tertutup dengan sempurna. Di sini bukannya saya nggak ikhlas, cuman berpesan buat user pengguna motor, alangkah baiknya lah untuk menghargai kerja keras daripada mekanik ya Mas Bro. Dimana di sini setting karburator 20.000 itu udah sangat murah banget karena memang motornya belum beres. Dan beresnya di sini ada beberapa faktor ya Mas Bro ya. Yang pertama kita temukan adalah tangkinya banyak airnya, dan kemudian kita servis dengan karburatornya nih Mas Bro. 20.000 sangatlah murah banget. Sudah dikasih murah sampai dengan titik ini 20.000. Kemudian ini selang bensin 15.000 dan disusul dengan murslah yang ini 6.000, dan ini pun cari Mas Bro ya. Cari. Jadi yang namanya menyari mur itu butuh kendaraan ya. Dan ini pun settingnya itu tahu akan sekitar 1 harian untuk mencari sebuah informasi kenapa sih motor RX-Z itu nggak bisa ada tenaganya dan nggak bisa langsung sempurna dan langsung oper gigi satu, nggak bisa langsung lari. Itu kenapa dia itu ya. Nah aku pindah di dalam aja biar suara motornya nggak begitu kerasa ya. Dan ini lanjut kita ke pembahasannya. Dan ini 1 hari untuk mengetahui bahwasanya motor tersebut itu nggak enak Mas Bro, nggak enak, susah disetting. Itu karena faktor CDI nya nih Mas Bro, faktor CDI nya. Dan ini tambahan tadi 5.000 karena ada masalah di selahnya. Dan di sini kita membahas sampai dengan CDI. Jadi CDI-nya itu setelah kita cek nih servis kuras tank, servis karburator, kemudian cek membran, kemudian dicek tuh pengapiannya juga. Ternyata pakai CDRC bro. Waduh. Di sini kita munyer-munyer. Nah ini nih titik penyakitnya di sini. Tak kira cuman karburatornya atau mungkin membrannya, ternyata enggak Mas Bro. Sampai CDI-nya dia pakai RC. Nah kalau udah CDI RC itu uripnya itu susah ya Mas Bro. Hidupnya itu susah. Hidupnya susah, settingannya susah, baik karburator maupun angin, tenaga power juga nggak ada nih kalau udah sampai di CDI RC ya. Karena kalau RC hanya untuk Bravo Mas Bro. Selebihnya itu untuk kesesuaian magnet dan coil itu berbeda Mas Bro. Karakteristik mesin, kemudian untuk lain-lainnya
penyesuaiannya berbeda dengan RX-Z di sini. Garis bawahi seri RC nggak ada tenaga, susah disetting. Kalau di motor RX-Z kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian si tetehnya itu tadi nambahin ini dia 5.000 karena ada masalah di selahnya. Loh, kenapa ada di selahnya? Pertama, poinnya si tetehnya nggak mau pokoknya selahnya harus kayak tadinya. Ini aku bilangin sama si tetehnya, tolonglah kalau bicara itu jangan nyolot terus, tapi belajarlah kita dari barangnya tersebut. Barangnya tersebut itu baru ataupun bekas gitu ya. Nah, kalau barang itu bekas, lihatlah dulu untuk barangnya itu udah koyak, udah usang, ada klipnya apa enggak. Katanya si selahnya itu muter-muter. Nah, selahnya muter-muter ada dua kemungkinan. Yang satu drat gigi seribunya itu udah aus, atau yang kedua kancingan klip buat RX-Z yang ada di selahnya itu lukar. Nah, si tetehnya pokoknya tetap kayak tadinya lagi. Loh, nggak bisa kayak gitu teh, itu barang baru atau barang lama. Yang namanya RX-Z itu barang lama, udah usang, walaupun original tapi udah usang untuk selahnya, dan banyak sekali kekurangan seperti halnya oblak dan juga kawan-kawan ya, karena udah barang lama gitu mas. Nah, dari sini kita udah belajar banyak banget, belajar kesabaran, belajar tentang ujian pastinya. Udah 1 hari nggarap, cuman bayarannya segini aja, nggak apa-apa, alhamdulillah. Dan ini pun waktunya udah tersita. Kalau semisal untuk ngegarap barang yang lain udah lebih dari ini, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pelajaran buat kita semua, biar ya sekiranya menghargailah sebuah kinerja daripada mekanik, karena udah susah-susah kita menyimpulkan sebuah penyakit dari mana, untuk penyakitnya terusan kayak gimana. Kemudian si tetehnya ini pun nyerocos aja, udah bayar segini tapi motor nggak bisa beres juga. Nih teh, bukan seperti itu caranya teh, tapi kesemuanya itu tergantung dari tetehnya nih. Kalau semisal nih motor dibiayai sesuai dengan kekurangannya, insya Allah sesuai dengan regulasi ataupun motornya sempurna ya. Seperti halnya di sini kita itu memenuhi yang namanya seperti pengapian RX-Z. Jadi pengapian RX-Z itu ada beberapa poin ya, seperti halnya sepul, kemudian ada CDI, pulser, pengapian, koil dan kawan-kawan yang seperangkatnya yang sekiranya menunjang dengan pengapian RX-Z ini. Dan harganya pun gak main-main untuk part RX-Z ini ya. Pengapiannya nih di angka 500 sampai dengan 1,5 juta. Untuk pemasangannya pun menyesuaikan daripada kerumitannya nih mas bro ya. Nah, si tetehnya ini gak bisa yang namanya menyuplai ataupun melengkapi spare part yang kurang. Nah, di sini teteh menyalahkan bengkelnya. Ini pohonnya harus normal. Loh teh, ini bukan barang orinya, ini punyanya si RC100 dipasangin di RX-Z, dan nyetingnya itu pun susah. Kalaupun udah hidup nggak ada tenaganya. Nah seperti itu dulu untuk pembahasan kali kita untuk yang satu ini, dan ini masih berlanjut. Lucu emang. Oke lah, lanjutkan mas bro untuk episode kali ini. Tetap sampai di sini dulu lah. Oke, next kita bahas lagi untuk RX-Z nya mungkin ya, kalau ada pembahasan lanjut. Nah, di akhir video ini, walaupun kita udah debat nih sama si teteh tanya sama saya, dan di sini kita baikan, bukan berarti kita musuhan terus, saring serang itu enggak ya mas bro. Tetap baikan seperti biasa, karena itu kita tetangga ya mas bro. Kita tetangga. Jadi si teteh sama saya itu emang biasa aja gitu, karena karakternya dia memang sukanya nyolot. Yang penting kebutuhan dia itu terpenuhi, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, itu karakter perempuan seperti itu. Oke lah, thank you udah nyimak, dan wassalamualaikum.